Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap pemilik aplikasi robot trading ilegal EvoTrade, Andi Muhammad Agung Prabowo. Selaku owner robot trading EvoTrade, Andi ditangkap di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada 20 Januari 2022. Polisi menyita uang tunai, mata uang rupiah dan dolar Singapura hingga 12 miliar rupiah serta 3 unit handphone. Saat ini polisi masih menelusuri seluruh aset milik Andi Muhammad, sementara owner robot trading lainnya, Anang Diantoko, masih buron. Robot trading EvoTrade diduga tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan untuk melakukan bisnis multilevel marketing. Selain itu, mereka diduga melakukan penawaran dengan skema piramida, di mana bonus atau keuntungan bukan diperoleh dari hasil penjualan barang, tetapi berdasarkan keikutsertaan atau partisipasi member baru. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan 6 tersangka kasus dugaan investasi penjualan aplikasi robot trading dengan skema Ponzi atau piramida ilegal. Mereka diduga memiliki peran yang berbeda-beda. Korban dijanjikan keuntungan berjenjang hingga 10% dari uang yang disetorkan awal. Bagi member yang paling bawah hanya akan mendapat keuntungan 2%. Perusahaan robot trading ini menggunakan skema Ponzi atau piramida untuk meraup keuntungan. Skema tersebut merupakan sistem pemberian keuntungan secara berjenjang yang biasa banyak terjadi pada produk-produk investasi bodong. Bareskrim menduga ada 3.000 pengguna aplikasi EvoTrade tersebut yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Masyarakat diimbau waspada dengan investasi trading bodong yang menawarkan keuntungan terlampau tinggi dan cepat. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, Bareskrim Polri menangkap Andi Prabowo, pemilik EvoTrade, buron kasus investasi bodong melalui robot trading. Andi menggunakan skema Ponzi dalam bisnisnya untuk menggait korban. Polisi menyita ribuan dolar Singapura serta puluhan aset mencapai 12 miliar rupiah. Dan saat ini masyarakat cenderung terkecoh dengan keuntungan investasi trading yang sangat tinggi dan mudah didapatkan. Selanjutnya, bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar dapat berinvestasi dengan mudah dan aman. Dan pemirsa, sebelumnya kita trading. Saat ini kita telah bergabung bersama dengan ahlinya trading, ada trader Pak Abraham Santosa. Selamat siang Pak Abraham. Ya, selamat siang Bu. Baik, ini kita membahas bagaimana robot trading yang banyak beredar sekarang, dan bahkan pihak kepolisian telah menangkap beberapa robot trading bodong yang tidak terdaftar, kemudian terbukti memang telah melakukan semacam penipuan, bahkan semacam skema Ponzi. Nah, sebelum kita membahas sebenarnya bagaimana cara kerja robot trading bodong ini, saya ingin mendengar dulu bagaimana pendapat Anda terkait dengan kasus ini. Oke, gini, kalau misalkan itu bertanya soal bagaimana cara kerjanya, sebetulnya cara kerjanya itu sangat sederhana, yaitu seperti robot-robot Ponzi, seperti skema Ponzi pada umumnya, yaitu uang member baru digunakan untuk membayar member lama. Pada intinya adalah itu. Dan kulitnya bisa apa saja, bisa robot forex, bisa apapun, bisa judi bola, bisa apapun. Tapi intinya cuma satu, itu adalah Ponzi, gitu. Baik, dengan adanya robot trading yang telah ditangkap ini, apakah kita merasa sudah aman untuk menggunakan robot trading yang sekarang sudah beredar, atau seperti apa sih Pak Abraham? Oke, yang sudah ditangkap satu, tetapi yang belum ditangkap kemungkinan ada ratusan Bu, di luar sana. Jadi kalau dibilang masih apakah sudah aman, sebetulnya belum, karena yang baru-baru kemarin itu baru sebagian kecil aja, sedangkan yang terbesar masih bebas di luar sana Bu. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada robot trading yang betul-betul aman, Pak Abraham? Oke, jadi sebelum beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, robot trading itu sesuatu yang wajar dan biasa di dunia trading. Dan baru ketika ada sebuah robot yang menjadi inisiator, bukan robot ya, ada sebuah Ponzi yang menjadi inisiator munculnya robot-robot trading yang lain. Disitulah mulai bermunculan yang lain, gitu loh. Jadi karena ada satu yang berhasil, nah orang yang ngerti, lah ini kan Ponzi, tapi kok waris ya. Nah, itu menginisiasi orang lain untuk ikut membuat perusahaan yang sama, Bu. Makanya belakangan ini apalagi ketika corona ya,
yang terbesar di Indonesia itu munculnya sebelum corona. Ditambah ketika sedang corona itu adalah saat yang tepat untuk Ponzi bermunculan, gitu. Oke. Pak Abraham, kenapa sih para trader ini masih tergoda dengan robot trading yang sebenarnya dari informasi kan kita udah banyak bisa mencari tahu ya bahwa banyak robot trading yang memberikan keuntungan tuh di awal saja, tapi pada akhirnya ya akan ada semacam nggak langsung penipuan, tapi kemudian ada bermasalah lah di ujungnya, kemudian returnnya juga untuk withdrawal juga akan dipersulit sebagai seperti itu. Menurut Anda kenapa sih para trader ini masih tertarik untuk menggunakan robot trading? Oke, sebetulnya kalau misalkan dari dunia trader manual sendiri ya, itu malah banyak yang ngerti kalau itu adalah Ponzi. Justru yang nggak ngerti itu adalah orang-orang dari dunia yang awam, dari orang-orang awam. Itu mereka nggak ngerti. Nah, masalahnya adalah ketika corona terjadi, itu seperti tidak memberikan pilihan bagi banyak orang untuk ya sudahlah, sementara yang ada ini ya kita jalanin yang ini dulu, gitu. Nah, orang itu seringkali tidak dalam tanda petik tidak peduli dengan dengan resiko yang mungkin bisa terjadi selama keuntungannya terlihat menggiurkan di depan mata. Jadi masalah rugi itu nanti dulu deh. Mereka biasanya tidak berpikir sepanjang itu, gitu. Oke, berdasarkan pengalaman Anda ya dan melihat bagaimana cara kerja robot trading ini, apakah memang selalu polanya di awal memberikan high return, membangun kepercayaan kepada masyarakat awam ataupun trader, kemudian pada akhirnya baru menunjukkan sebenarnya seperti apa sih bagaimana error-error yang terjadi di robot trading itu? Oke, jadi gini, kalau di dunia trading forex yang benar-benar trading forex ya, sebetulnya ya kita para trader manual itu sudah ngerti bahwa menghasilkan profit konsisten 1% setiap hari. Jadi di dunia robot trading profit itu dihasilkan setiap hari. Dan setiap harinya berapa? Ya kira-kira kurang lebih ya 1%, bisa 0,9, 1,1, 1%, sekitar itu. Tapi kita yang sudah trading manual dan kita tahu bagaimana cara yang benar, itu sebenarnya sesuatu yang dalam tanda petik hampir mustahil untuk bisa menghasilkan profit segitu setiap hari dan konsisten selama bertahun-tahun. Itu sesuatu yang mustahil sebetulnya. Hampir mustahil lah kalau nggak dibilang 100% mustahil ya, tapi hampir mustahil gitu loh. Karena yang terhebat di dunia pun juga nggak sampai segitu gitu. Nah, saya seringkali mengatakan bahwa ketika robot trading itu mau hampir scan, maka sudah pasti profitnya akan diturunkan. Karena gini, kalau robot trading, kalau trading forex ya, trading forex profitnya turun, itu sesuatu yang wajar dalam tanda petik. Cuma menjadi aneh jika selama 2 tahun atau 1 tahun atau 2 tahun itu konsisten 1% kurang lebih naik turun. Tiba-tiba di 3 tahun, di tahun ketiga tiba-tiba profitnya menurun konsisten. Jadi merah, profit merah lagi, profit loss lagi. Jadi yang dulu setahun 2 tahun profit konsisten, di tahun ketiga tiba-tiba loss konsisten. Itu kan aneh gitu loh, karena namanya dunia forex dari dulu sampai hari ini itu juga sebetulnya ya dalam tanda petik gitu-gitu aja, gitu. Nah, itu kan pertanda bahwa robot Ponzi tersebut itu juga sudah mulai mencapai titik jenuhnya, gitu. Gitu, Bu. Baik, apakah wajar jika robot trading itu bisa memberikan profit secara konsisten dengan angka yang cukup besar itu 2 tahun? Biasanya kan 2 tahun tuh cukup lama dan orang udah terbuai duluan nih, Pak Abraham. Oke, kalau bertanya wajar ya, sebetulnya robot trading yang biasa, yang beneran real robot trading itu bisa menghasilkan profit yang konsisten. Tetapi gini, masalahnya adalah batas antara wajar dan tidak wajar di dunia trading forex itu hanya terletak pada jumlah profit yang dihasilkan. Jadi kalau robot trading yang real, contoh saya pakai robot trading real juga ya, itu menghasilkan misalkan 3%, 2% setiap bulan dan konsisten bertahun-tahun, itu sangat bisa sekali. Tapi kalau misalkan ada robot yang bisa menghasilkan 20% setiap bulan dan kurang lebih 1% setiap hari, gitu.
Baik, sebenarnya kita sudah bisa melihat, tapi yang paling penting sebenarnya kita harus research dulu sebelum kita menggunakan robot trading. Harusnya seperti itu ya Pak Abraham. Kita masih akan membahasnya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama. Menawarkan keuntungan terlampau tinggi. Warga juga wajib memeriksa kevalidan dari perusahaan trading di OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pemirsa, pelaku investasi bodong bisa dijerat pidana hingga 10 tahun penjara. Ya, itu dia sejumlah data, pemirsa. Salah satunya adalah ciri-ciri soal robot trading yang bodong. Persis tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abraham, yaitu terlalu memberikan profit yang tinggi begitu di awal. Saya kembali ke Pak Abraham. Pak Abraham, ini kan kebanyakan investor sekarang adalah investor muda, investor milenial, tercatat lebih dari 80% nih. Apakah Anda memang melihat banyak yang terbuai kemudian tertarik untuk bisa langsung high return? Ini memang trader-trader muda yang ingin modal kecil, tidak perlu lama-lama menunggu, tapi high return. Oke, jadi sebetulnya sangat manusiawi ya. Kalau setiap orang itu kepengen modal kecil bisa jadi gede. Saya pun juga sama, Bu. Cuma kan kita harus tahu dan pakai akal sehat bahwa apakah itu bisa mungkin terjadi nggak? Kita harus benar-benar meneliti dulu apakah itu bisa terjadi atau tidak. Masalahnya adalah yang join robot trading belakangan ini, itu joinnya, kenal dunia forex-nya itu dari robot trading, bukan dari background-nya dia memang seorang trader. Jadi robot trading itu sebetulnya kelas expertnya. Oke, nah kelas awalnya ya harusnya mereka kenal dunia trading lebih dahulu tentang bagaimana itu analisa teknikal, fundamental, bla-bla yang lain. Jadi kalau tiba-tiba masuknya dari dunia robot trading, lah itu mereka nggak punya dasar. Mereka nggak punya dasar dan mereka juga karena nggak ada dasarnya atau bagaimana cara berpikir logik yang benar, ya berarti kalau sekalipun para investor itu melakukan riset, maka risetnya menjadi tidak valid. Nah itu yang saya maksud, Bu. Gitu. Baik. Pak Abraham, apakah ini artinya trading manual itu adalah cara terbaik untuk memulai trading menurut Anda? Kalau untuk memulainya sebaiknya iya. Kalau untuk memulainya ya, itu sebaiknya iya. Anda harus tahu dasar-dasarnya dulu. Nah setelah Anda tahu dasarnya dulu, baru kalau setelah itu Anda mau memutuskan yang mana itu lebih baik lah. Karena begini, untuk membedakan sebuah robot trading itu ponzi atau bukan, itu diperlukan jam terbang. Nggak bisa ketika Anda pertama kali masuk di dunia robot, pertama kali masuk di dunia forex dan kenalnya robot trading, nah itu Anda nggak bisa membedakan mana yang real trade, mana yang ponzi itu. Nah, kemudian ketika memang sudah mulai mengenal dunia trading, bagaimana analisis fundamental dan teknikalnya, kemudian mencoba hybrid nih, mau coba-coba untuk pakai robot, itu bagaimana supaya kita bisa menggabungkan itu kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang rasional dan tidak terjebak di robot trading yang bodong begitu? Oke, jadi contoh seperti saya, saat ini pun saya juga menggunakan robot trading 100%. Menggunakan manual lagi tetapi 100%. Jadi
pada akhirnya ketika sebuah sistem itu berjalan, wah ini sistem ini berhasil nih, bisa dijalankan, oke, kita buat logiknya dan kita otomatisasikan, itu nggak masalah gitu loh. Tapi ketika kita ini tidak pernah tahu sebuah sistem yang work, tidak pernah tahu sebuah strategi yang baik itu seperti apa, tiba-tiba masuk ke dunia robot trading dan kita lihat transaksinya, lah ini transaksi kayaknya ada yang aneh nih. Nah, saya sekali lihat langsung tahu ini transaksinya benar atau enggak. Cuma ngelihat akun history doang, dilihat transaksinya baik di harga berapa, sell di harga berapa, jam berapa, dan berapa lama di hold. Dari situ sekali lihat dalam sekian detik langsung ngerti ini aneh gitu. Apakah Ponzi atau tidak masih belum terpikir, tapi ini aneh, ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi harus punya dasarnya dulu. Gitu. Baik. Nah, biasanya nih, Pak Abraham, sesuatu yang aneh itu apa saja yang bisa kita langsung lihat begitu? Dan kita harus pantau berapa lama? Oke, ini permasalahan sangat teknis sekali ya. Jadi contoh yang aneh adalah beli dalam jangka waktu yang singkat atau dalam tanda petik scalping. Scalping itu bukan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang pasti aneh gitu, enggak ya. Cuma bagi seorang yang sudah hafal dunia trading, sudah tahu strateginya, melihat open posisi misalkan hanya sekian, ambil profit hanya sekian pips, misalkan 1 atau 2 pips, 1 atau 2 poin, lalu menghasilkan keuntungan 1%. Besoknya juga diulang yang sama, 1 atau 2 poin menghasilkan keuntungan yang sama. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Nah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi harusnya. Gitu. Baik. Terakhir Pak Abraham, apa pesan Anda bagi para trader baru untuk di awal tahun ini? Jangan sampai cuan di awal tapi pada akhirnya rugi gitu. Oke. Pesan saya untuk teman-teman semua itu berhati-hatilah pada sesuatu yang menawarkan keuntungan yang terlalu tinggi tetapi tidak masuk akal. Di mana-mana Ponzi itu selalu bekerja dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi jika ada penawaran yang seperti itu, lebih baik Anda pikirkan dulu 100 kali, dan kalau misalkan Anda memutuskan untuk bergabunglah menggunakan uang dingin gitu. Baik, uang dingin itu artinya uang yang tidak harus dibelanjakan gitu ya, Pak Abraham ya, yang memang betul-betul untuk investasi. Pak Abraham, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Sehat selalu, sukses selalu, Pak Abraham. Oke, thank you. Baik pemirsa, Landstok masih akan kembali dengan informasi